Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan Hari Minggu Palma, mengenangkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengajak Anda untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, ketika telah dekat Betfage dan Betania, yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depan itu. Pada waktu kamu masuk kampung itu, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu melepaskannya?' Jawablah begini, 'Tuhan memerlukannya.' Lalu pergilah kedua murid yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, 'Mengapa kamu melepaskan keledai itu?' Kata mereka, 'Tuhan memerlukannya.' Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaian di jalan. Ketika Yesus sudah dekat Yerusalem, di jalan yang menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawab Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil kita dengar tadi, ketika Yesus sudah dekat Yerusalem, di jalan yang menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Mereka sangat bergembira dan mengeluk-elukan Yesus. Pertanyaan buat kita renungkan, bagaimana dengan kita? Sekian tahun kita mengikuti Kristus. Apakah kita juga setia dalam kehidupan kita untuk selalu mengeluk-elukan Dia apapun yang terjadi, baik dalam kegembiraan maupun dalam penderitaan? Dalam permenungan saya, banyak sekali pada saat itu orang mengeluhkan Yesus. Tapi dari mulut yang sama, kemudian banyak orang yang mencaci maki dia lalu meninggalkan dia sendirian. Bahkan murid-muridnya juga yang mengeluk-ngelukan dia. Pada saat Yesus ditangkap, banyak dari mereka yang lari. Kadang kita juga demikian.
Ketika banyak pergumulan, lalu kita bertanya, di manakah Engkau Tuhan? Kita semakin mempertanyakan kehadiran Tuhan dalam pergumulan itu. Kadang iman kita semakin merosot, semakin menurun. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Sekalipun seorang ibu mampu melupakan anaknya, Tuhan tidak akan pernah melupakan kita dalam situasi-situasi penderitaan hidup kita. Maka mari, jangan sampai mulut yang kita gunakan untuk mengeluh-ngeluhkan Dia, akhirnya juga mencampakkan Dia dalam kehidupan kita dengan meninggalkan Yesus. Dengan mempertanyakan kehadirannya. Tuhan selalu hadir. Dan ini nyata Bapak Ibu. Kalau hari ini Anda masih bisa hidup dan bertahan dalam setiap persoalan hidupmu, itu karena Dia tidak pernah melupakan dan meninggalkan engkau. Mari kita mohon rahmat dari Tuhan, agar memasuki minggu-minggu sengsara ini, kita mampu mengambil bagian dalam sengsara Kristus. Kita mampu memikul salib hidup kita masing-masing dengan setia. Dan percayalah, Dia tidak akan pernah melupakan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas rahmat kehidupan detik ini yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni setiap kesalahan dan dosa-dosa kami. Curahkanlah kuasa Roh Kudus untuk mendampingi kami, agar kami setia memikul salib hidup kami masing-masing. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang punya banyak pergumulan dalam hidup mereka, agar mereka juga tetap setia kepadamu. Berkatilah juga seluruh rangkaian acara dalam mempersiapkan penderitaan, wafat, dan kebangkitan-Mu. Semoga seluruh acara berjalan dengan lancar. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.